Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baiklah anak-anak, kembali lagi bersama kakak dalam pelajaran baca tulis Al-Quran. Oke, sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana itu pembagian mat dan macam-macamnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas waqaf dan pembagiannya. Oke, sebelum dimulai, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama, waqaf dan pembagiannya itu kalian harus pahami dari segi pengertiannya. Waqaf artinya berhenti di suatu kata ketika membaca Al-Quran, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat yang disertai nafas, sedangkan berhenti dengan tanpa nafas disebut sakta. Nah, waqaf ketika tilawah Al-Quran memerlukan pengetahuan yang khusus agar tilawah terdengar bagus. Ali bin Abi Thalib menafsirkan lafaz tartil dalam surat Al-Muzammil ayat 4, yakni tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf, membaguskan huruf-hurufnya dan mengetahui wakofnya. Untuk mengetahui wakof yang tepat diperlukan pemahaman yang baik terhadap ayat-ayat yang dibaca, sehingga setiap wakof memberi kesan arti yang sempurna. Bagi mereka yang sudah memahami Al-Quran dengan baik, ia dapat menentukan sendiri wakof yang tepat bagi dirinya tanpa terikat dengan tanda-tanda wakof yang terdapat di dalam mushaf. Oke. Kemudian ya, pembagian waqaf, ini secara umum terbagi menjadi 4 bagian ya. Apa aja? Yang pertama, 1, waqaf ikhtibari. Nah, waqaf ikhtibari yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan oleh seorang guru dalam proses menguji muridnya. Waqaf ini hukumnya boleh ya. Jadi biasanya ini dipakai oleh guru-guru ngaji untuk menguji muridnya, gitu ya. Yang kemudian kedua itu ada waqaf intizori, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan khusus dalam proses belajar mengajar Al-Quran. Hal ini dilakukan dalam rangka menguasai cara membacanya dan hukumnya boleh ya. Waqaf intizori ya. Kemudian yang ketiga ada waqaf idtirori, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan dalam keadaan darurat atau terpaksa. Nah, biasanya kan kita kalau baca ayat-ayat yang panjang itu kita berhenti sejenak di situ ya kan. Nah, ini dinamakan waqaf idtirori karena berhenti terpaksa. Nah, kemudian yang terakhir ada waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari ini juga disebut juga dengan waqaf ijtihadi, yaitu berhenti sesuai dengan pilihan sendiri. Nah, kalau ini waqafnya bisa dikuasai oleh orang-orang yang memahami kaidah bahasa Arab ya. Jadi nggak sembarangan orang, kalau yang nggak ngerti, kita nggak bisa menentukan sendiri. Nah, tetapi waqaf ikhtiar ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama ya ada waqaf tam ya. Waqaf pada ayat yang sudah sempurna, artinya tidak ada hubungannya dengan ayat sesudahnya atau lafaz sebelumnya. Oleh karena itu, waqaf seorang pembaca sebaiknya langsung memulai dengan ayat berikutnya ya. Kemudian ada waqaf kafi. Waqaf kafi itu maknanya sempurna namun masih ada hubungannya dengan lafaz ayat selanjutnya, karena sangat dianjurkan langsung memulai dengan ayat selanjutnya. Jadi pada biasanya itu kita lanjut, kan ada tanda waqaf tuh ya yang bulat itu kalau dalam mushaf itu. Nah, yang tadinya kita berhenti, nah karena waqaf kafi ini harus lanjut, maka kita lebih dianjurkan bacanya langsung seperti itu. Baik, sampai sini bisa dipahami? Oke, lanjut.
Kemudian ada waqaf hasan, ya waqaf maknanya sempurna namun masih ada hubungannya makna dan lafaz. Karenanya sangat dianjurkan memulai dari ayat sebelumnya kecuali berhenti di akhir ayat, ya. Ini hampir sama kayak waqaf kafi nih. Kemudian ada waqaf qobih, ya, yaitu berwakaf pada ayat yang maknanya belum sempurna karena ada keterkaitan dengan kata berikutnya, baik secara lafaz maupun makna, sehingga menimbulkan kesan makna yang salah dan merusak, ya. Jadi kita nggak boleh tuh berhenti di tempat-tempat yang belum sempurna dengan wakafnya, ya. Jadi wakaf di atas itu seperti di atas tercela hukumnya apabila dilakukan dengan sengaja, kecuali dengan keadaan darurat yang disebabkan nafas tidak kuat, ya. Misalkan kita di surat Al-Fatihah, ya kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita cuma kuatnya sampai Alhamdulillahirab. Nah, ini sebetulnya tidak dianjurkan, ya. Maka yang lebih bagus kita sempurnakan sampai wakaf yang terdapat pada ayat tersebut, seperti itu. Baiklah, kakak kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian memahami apa yang ada di dalamnya dan apa yang terkandung di dalamnya. Nanti untuk materi-materi lebih jelasnya kakak akan kirim lewat PowerPoint dan PDF. Oke, syukran lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Naqra doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.